hari ini aku lagi grand opening buat usaha terbaru aku. Jadi aku buka Posture Studio di Peak. Ini adalah tempat untuk pilates and movement, any kind of olahraga yang berhubungan dengan pilates, yoga. Dan konsep building itu emang aku cari beberapa partner juga untuk ada yang ngerjain di bagian bawah, chapter, ini cafe Korean gitu, Korean style. Terus di lantai 2 dan 3-nya itu posture. Dan di lantai paling atasnya itu ada ruhi, tempat cewek-cewek mempercantik dirinya gitu. Jadi supaya orang-orang datang ke sini bisa langsung ke beberapa tujuan destinasi gitu. Kamu sendiri membuka posture sendiri karena suka pilates atau seperti apa sih akhirnya dari tadinya latihan di tempat orang sampai buka studio sendiri nih? Iya, jadi aku sebenarnya udah pilates tuh hampir 3,5 tahun, mau 4 tahun. Jadi karena aku udah ngerasain benefitnya di badan aku, yang tadinya mungkin postur aku jelek, atau misalnya kayak cara aku berdiri nggak bagus, habit-habit yang jelek, terus juga aku ngerasa dengan aku berolahraga, aku bisa tetap menjaga berat badan ideal menurut aku dan bisa terus ya menyenangkan hati aku, karena bagi aku olahraga itu adalah bagian dari me time. Jadi ya di tengah kesibukan aku, olahraga lah yang membuat aku lebih ngerasa happy. Ini fokusnya kamu ke yang ke chapternya apakah posturnya atau Kalau aku pribadi, aku ke posturnya, karena yang postur ini yang bener-bener apa ya, yang aku fokusin banget dari awal pengen aku bikin. Cuma setelah itu barulah ada muncul ide-ide lain, gimana kalau di bawahnya ada tempat makan ya. Jadi orang-orang yang misalnya cuma nganterin temen atau nganterin saudara, nganterin pacar, masih bisa duduk santai gitu, killing time-nya di bawah. Dan yang paling atas karena aku berpikir, aduh kadang-kadang aku pengen perawatan tapi mager pindah-pindah lagi kalau udah habis olahraga tuh pengennya langsung perawatan, jadi di rumah udah cakep gitu, udah tinggal mandi. Nah itulah yang membuat akhirnya aku bertemu dengan teman-teman aku yang lain, dengan Ciyuli, dengan Jessica, buat kita yuk bikin satu tempat bareng. persiapannya sendiri udah berapa lama kamu? Planningnya setahunan, baru soft opening di bulan Juli, dan grand openingnya baru sekarang setelah aku pulang dari Kanada. Rasanya seperti apa nih akhirnya pecah telur juga gitu kan? Pastinya kalau aku sih bersyukur banget, puji Tuhan banget, kayak tidak mudah setiap hari begadang untuk memikirkan ini semua, apalagi mendekati grand opening, karena kebetulan aku nggak pakai IO, jadi diri aku sendiri yang mengatur semuanya. Jadi ya, tapi terbayarkan lah dengan support dan antusias dari teman-teman yang datang. Sekali lagi aku bener-bener appreciate banget semua yang nyempetin waktunya, baik teman-teman media maupun teman-teman artis dan influencer. Sudah kepikiran Di umur nambah lagi untuk Usaha sebenarnya kayak sekitar 3 hari atau nggak nyampe seminggu kita buka itu, posture udah ditawarin beberapa orang buat buka cabang di daerah-daerah lain. Cuma pertimbangan aku adalah kayak kita butuh waktu sebentar sampai kita grand opening dan kita ngerasa udah kuat, baru kita mungkin bisa melebarkan cabang, karena kan bisnis nggak semudah dan segampang itu ya. Dan kalau aku pribadi, aku berharapnya bisa kena banget ke publik yang everybody is welcome, supaya orang-orang bisa seneng datang ke sini dan dia ngerasa di welcome. bisnis ini kan butuh waktu yang ekstra banget ya, fokusnya. Artinya akan apalagi meninggalkan dunia acting atau seperti apa? Untuk dalam waktu dekat ini sih udah pasti nggak meninggalkan dunia acting ya, soalnya kan maksudnya kayak buat tahun depan aja aku udah dapat beberapa project. Cuma emang bagi aku olahraga adalah suatu kewajiban, apalagi untuk public figure, dan apa salahnya buka bisnis kalian gitu, karena di sini juga tempat aku berolahraga setiap harinya. Kalau syuting atau acting itu bagi aku passion ya, yang udah mengalir di dalam darah aku, kan dari kecil aku udah syuting, jadi aku ngerasa punya kesenangan yang kebahagiaan yang berbeda gitu saat ngelakuin yang aku suka banget. berarti mantau langsung, terjun langsung atau gimana, atau ada Yang orang ini, kepercayaan oh enggak, kita kan udah by system, kita juga udah maksudnya punya pegawai juga, maksudnya walaupun mungkin plan bisnisnya dan workflow-nya dari kita, tapi kan tetap ada orang-orang yang membantu kita menjalankan gitu. Gimana kamu sendiri pengen fokus di pilates mungkin sampai bersertifikat, bukan berarti jadi instruktur gitu mungkin apa? Itu banyak banget yang nanyain udah sih. ngajar juga mungkin nanti. Kalau aku pribadi sih belum sih kalau sampai jadi instruktur ya, karena aku percaya bahwa untuk menjadi instruktur itu takes time dan mereka dedikasinya benar luar biasa banget, harus fokus. Sedangkan ya kan tahu main job aku bukan instruktur gitu. Aku lebih senang jadi murid aja sih, jadi kayak diajarin.
Jauh banget. Yang pertama dari posture. Dulu aku agak-agak sedikit, misalnya aku punya sedikit skoliosis jadi sembuh. Terus posture tubuh yang tadinya mungkin suka bongkok atau majuin perut ke depan jadi kayak sekarang lurus aja gitu. Dan itu mencapai berat badan ideal yang aku inginkan, yang menurut aku ideal dengan olahraga yang seperti ini. Karena di Pilates tuh emang dia nggak bisa bikinnya berotot banget, tapi dia bikinnya slim aja gitu. Kamu sendiri ini maksudnya muter keuangan juga nggak sih, maksudnya dengan buka bisnis kayak gini? Mungkin bisa dibilang gitu juga ya. Soalnya aku kayak ngerasa kalau masih muda tuh harus banyak hal yang bisa kita lakuin, ya lakuin aja gitu. Jangan cuma baring-baring, jangan cuma santai-santai karena masa muda nggak diulang-ulang. Jadi kebetulan misalnya aku punya rezeki lebih dikit nih, ya udah aku sisihkan buat tempat-tempat yang aku pengen bikin gitu. Targetnya setahun atau gimana nih sayang? Targetnya, jujur kalau target sih kita nggak muluk-muluk lah, mungkin bertahun-tahun lah ya maksudnya. Cuma kita nggak nyangka banget ternyata antusiasnya membuat mungkin bisa melampaui target kita gitu. Tapi di umur yang masih muda, terbilang masih muda dan udah punya usaha, mungkin tantangannya awal-awal nih. Yang pasti awalnya mungkin di mental ya, maksudnya aku nggak terbiasa mental aku yang kayak wah sampai jam 1 pagi masih harus mikir otaknya. Kalau syuting kita berakting kan pakai rasa, emang kita berpikir juga, tapi beda sama yang kayak mikirin bisnis, mikirin angka, mikirin pegawai, mikirin orang-orang di dalamnya, tuh beda banget. Itu kali ya, jadi awal-awal tuh aku sampai kayak bilang mama, aku berasa kayak rambut aku rontokan deh, aduh aku stres nggak bisa mikir. Bahkan tadi pagi aja aku mimpi, dalam mimpi aku tuh aku lagi di acara GO terus tiba-tiba hujan. Saking aku tuh stresnya yang kayak jam 12 malam masih mikirin wah ini gimana ya nih, plotting kelasnya kayak gimana, gurunya gimana, tamunya gimana, terus rundown acaranya gimana. Itu sampai ke bawah mimpi, sampai aku kebangun setengah 6 pagi yang kayak aduh amit-amit, jangan sampai. Tapi untunglah dikasih Tuhan cuaca yang cerah. Jadi ya itu mungkin lebih ke mental sama pola pikir ya, yang mau nggak mau kayak dipaksa untuk harus berpikir terus. Kenapa memang ingin mau apa maksudnya ngatur sendiri atau semua sendiri tanpa ego seperti yang kamu bilang? Karena Atau memang ada kepuasan ketika kamu semuanya mengerjakannya sendiri? mungkin aku punya ketakutan acaranya tuh nggak sesuai yang aku inginkan, daripada aku banyak komplain atau daripada aku greget ngelihat oh ini ada yang kurang, mendingan aku lakukan sendiri, aku tinggal kasih arahan buat ke tim aku aja gitu. Nama besar menguntungkan juga nggak sih buat usaha? Pastinya ada privilege ya, cuma nggak terlalu banyak karena in the end adalah kalau bisnis bagaimana produk atau bisnis itu benar-benar disukai sama orang atau enggak, karena bisa aja mereka sekali datang nggak mau datang lagi ya kan. Nah jadi emang kita harus mempertahankan kualitas kali ya. Beban juga nggak sih dengan membawa namamu ini kan? Beban Pertaruhannya kan namamu nih. udah pasti, jadi kayak saat pertama kali membuka posture aku udah yang kayak oh oke, gurunya harus yang bersertifikat, alat-alatnya nggak mau yang abal-abal, kita pakai ini tuh brand terbaik dan termahal di bidang pilates yang made in-nya Kanada, langsung kita import langsung. Terus juga dari desain, ini kita pakai arsitek yang lumayan terkenal untuk desain tempat olahraga doang. Terus pokoknya banyak sih, pokoknya aku ngerasa punya tanggung jawab untuk jangan sampai orang yang terinfluence aku untuk mencoba di sini mereka nggak satisfied gitu. Jadi kayak mereka kayak apa sih namanya, nggak ngerasa puas. Nah, itu dia. Tempat mempengaruhi juga kan Nek, maksudnya biasanya kan kebanyakan di wilayah selatan. Tapi Yes, kalau aku pertama kali buka karena yang deket rumahku ya. Dari sini kan aku kesini cuma 20 menit ya, walaupun mungkin kalau teman-teman media pasti ke ujung ke ujung. Cuma ya harus yang akunya bisa datang dan kunjungin kan tiap hari. Jadi ya Peak ini nggak terlalu jauh dari rumah aku. Ditambah kebetulan aku juga ada restoran dekat situ, jadi aku bisa memantau. Mandiri ya. Terus juga daerah sini menurut aku masih sangat akan terus berkembang karena masih banyak pembangunan. Nek, ini salah satu Untuk orang yang universitas. baru mau belajar pilates atau olahraga kan biasanya agak takut atau agak minder, tapi dia pengen punya postur ideal. Kamu apa sih yang kamu pengen kasih tahu bahwa ayo gerak olahraga gitu? Yang bisa aku bilang bahwa di posture everybody is welcome. Gak peduli berat badan kalian berapa, bentuk badan kalian seperti apa, semuanya bisa kita ubah dan kita bentuk bareng. Semua guru-gurunya tuh sangat ramah dan bisa merangkul, dan semua kelas-kelas yang ada udah kita klasifikasikan supaya orang tidak ngerasa terbebani di satu kelas atau tidak ngerasa paling cupu sendiri di satu kelas. Kita hadirkan yang namanya The Essentials, yang dimana orang-orang yang baru pertama kali banget bisa mengenal.
Terus juga kita selalu kasih istilah kata edukasi ya, hal-hal yang informatif supaya orang juga tahu bahwa oh Pilates tuh ada ini, kamu baru pertama kali atau belum. Dan biasanya mereka akan mengisi surat waiver form, kayak surat yang ada banyak keterangan term and condition, syarat dan ketentuannya di dalam itu. Ilona ini kan bikin bisnis ini kan tadi bilang ada import dari Kanada langsung ya. Iya. Itu kamu keluarin budget berapa sih buat bisnis kayak gini? Menginvestasikan lumayan Investasi sih. berapa banyak sih untuk Ya ber-MM lah kayaknya ya kalau yang ini. Ya tapi kita nggak usah sebut angka lah, namanya bisnis kan pasti akan ngeluarin modal. Kita berharap aja mudahan dengan support dari teman-teman semuanya, doa dari semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. apa ini sudah jadi investasi jangka panjang juga untuk seorang Ilona gitu, mempersiapkan untuk masih muda nih, jadi nanti Kan kalau udah di dunia internet nggak nggak selamanya. selamanya ada gitu. Dan ini Kalau kamu bisnis, menginvest- aku yakin tuh udah pasti investasi untuk jangka panjang. Cuma ya tetap kembali lagi, bisnis juga nggak selalu akan bagus, nggak akan selalu buruk. Jadi ya kita ikutin aja alurnya. Biarlah selebihnya, aku percaya kalau rezeki itu udah ada Tuhan yang mengatur. Masalah aku akan di entertain atau akan di bisnis seperti apa, saat ini memang dua-duanya lagi berjalan aja. Tapi kan nggak tahu nanti kalau misalnya one day aku udah nikah, mungkin juga ada lagi yang udah berbeda pola pikirnya. Nah saat ini mungkin karena aku masih anak muda dan masih single, jadi kayak udah aku kayak ngelakuin aja hal-hal apa lagi nih yang bisa aku lakuin gitu. Karena belum in married gitu kan, maksudnya bukan yang di hubungan yang pernikahan. Itu salah satu menjadi inspirasi kamu untuk nggak fokus terhadap pasangan. Enggak juga sih, emang dari dulu aku tuh hobi banget kerja. Maksudnya kalau yang dulu mungkin pernah wawancara aku dari aku kecil, emang dari dulu kan aku udah casting iklan, syuting FTV, masih zaman-zaman apa tuh TPI ya. Udah FTV, udah syuting film, syuting sinetron, sekarang syuting series. Jadi emang dari kecil udah terbiasa untuk bekerja keras. Jika aku ingin melakukan sesuatu dan ingin mendapatkan sesuatu, aku bekerja untuk diri aku juga gitu. Dan mungkin karena itu kali ya ke bawah sampai sekarang aku ngerasa enjoy saat aku punya aktivitas yang padat. Jadi wanita mandiri banget. Ini kelasnya udah mau mulai loh kan, banget Iya, iya. pasangan yang pekerja keras juga nggak sih maksudnya kayak Kalau kamu gini pasangan, ya aku berharapnya yang sepadan ya, udah pasti. Karena kalau tidak sepadan, takutnya salah satu di antara kita akan ada yang merasa minder, akan itu menjadi trigger untuk masalah kedepannya di pernikahan. Ini salah satu circle terbaik kamu juga nggak sih, kan namanya seorang public figure, apalagi kamu yang sudah punya nama, banyak circle yang ini kan ya, Jujur, jadi- circle kan emang banyak banget, tapi aku ngerasa yang datang-datang di sini tuh kebanyakan kan campur ya, dari influencer, dari teman artis, dari teman-teman aku yang sehari-hari. Bagi aku tuh berteman sama siapa aja. Maksudnya aku nggak peduli dia harus sangat terkenal atau dia harus sangat kaya atau dia harus siapa, bagi aku nggak penting. Karena in the end siapapun yang mensupport aku welcome gitu. Oke, Oke, sip. yuk. Sekarang aku mau ngajakin kalian buat lihat studionya seperti apa posture. Let's go. Tapi kita harus buka sepatu ya semuanya.